Bab 26. Pergi bersama Alex. Suasana kampus cukup ramai. Beberapa mahasiswa sedang melakukan sidang skripsi, di antaranya ada Sanjaya. Terlihat Sanjaya keluar dari ruang sidang skripsi. Tentu saja sidang yang dia lakukan telah sukses, dan Sanjaya kini merasa lega, karena semua tugas kuliahnya sudah selesai. Dan hanya tinggal menunggu wisuda. "Hai bro, apakah semuanya lancar?" tanya Alex yang datang menyapa Sanjaya. "Hai juga, ya semua berjalan dengan lancar," jawab Sanjaya. "Kapan kita akan menjalankan rencana kita yang lalu?" tanya Alex. Alex mulai tidak sabar untuk segera menjalankan rencana beberapa waktu yang lalu, sebab dia sekarang membutuhkan dana untuk membayar beberapa administrasi yang belum terbayar. "Kita bisa melakukan secepatnya, nanti setelah pulang dari kampus juga bisa," jawab Sanjaya dengan senang hati. Sebab Sanjaya sendiri mungkin lebih bersemangat daripada Alex, karena senjata spiritual cukup berperan penting saat pertempuran. Meski sebagai seorang praktisi tenaga dalam, yang paling penting adalah meningkatkan kekuatan sendiri. Kekuatan eksternal seperti senjata sangat dibutuhkan Sanjaya saat ini, sebab dia sekarang masih lemah. Namun untuk jangka panjang, senjata kurang bagus untuk praktisi tenaga dalam, sebab ketergantungan kepada senjata akan berpengaruh pada prestasinya di masa depan. "Oke, saya tunggu di bandara ya," saran Alex. "Baik, setelah saya melakukan beberapa hal, saya akan segera meluncur ke bandara," jawab Sanjaya penuh semangat. Sanjaya tentu melakukan beberapa hal, salah satunya adalah menjual berlian untuk ongkos perjalanan. Sebab uang cash Sanjaya tinggal 3 juta, setelah 10 jutanya diberikan kepada Bang Tarno beberapa waktu yang lalu. Setelah menjual salah satu berlian, Sanjaya segera meluncur ke bandara untuk menemui Alex. Sebelum berangkat, Alex membahas soal dana, sebab administrasi kampus yang belum terbayar sebanyak 10 juta. Tentu Sanjaya bukan orang yang bodoh, jelas tahu maksud Alex, bahwa dia minta 10 juta jika memungkinkan. Tanpa basa-basi lagi, Sanjaya segera memberi Alex uang 10 juta. Meski agak sedikit jengkel sebab menyalahi perjanjian di awal, Sanjaya tanpa ragu memberikan uang 10 juta. Sebab senjata spiritual harganya jauh lebih tinggi dari itu. Tak lama kemudian, pesawat yang mereka tumpangi dari Surabaya akhirnya terbang menuju luar Jawa. Dan hanya butuh waktu sekitar 1,5 jam, akhirnya pesawat sampai tujuan. Keduanya tidak menaiki taksi atau angkutan umum yang ada di bandara, sebab Alex telah meminta kenalannya untuk menjemputnya di bandara. Setelah menunggu beberapa saat, mobil travel yang menjemput akhirnya tiba. Namun saat keduanya naik mobil dan hendak berangkat, tiba-tiba ada beberapa orang yang menghadang. "Tunggu, kalian keluar," kata salah satu orang dengan kasar, yang meminta sopir travel keluar. "Kamu masuk ke bandara, dan mengambil penumpang kami, mau apa?" tanya salah satu orang dengan nada garang, saat sopir travel turun. Jumlah orang yang menghadang ada 6 orang, mereka adalah sopir taksi yang ada di bandara. Sepertinya tidak terima kalau ada angkutan lain masuk ke bandara, dan merasa telah mengambil penumpang dari mereka. Maaf bang, saya cuma sopir yang diminta menjemput," jawab sopir dengan gemetar sebab dikelilingi 6 orang, dan melimpahkan tanggung jawab ke penumpangnya. Benar saja, mendengar jawaban dari sopir, 6 orang lainnya segera melirik ke dalam mobil, untuk melihat penumpang yang ada di dalam. Setelah mengamati sebentar, Sanjaya yang berkulit putih bersih tentu saja segera dinilai oleh mereka bahwa Sanjaya adalah orang kaya yang bertanggung jawab atas pemanggilan sopir travel. "Turun dulu mas," perintah seseorang agar Sanjaya turun, sambil menggedor pintu mobil. "Kamu gak bisa melakukan ini mas, kalau kamu mau pergi dari bandara kamu harus memakai jasa kami. Kalian tidak boleh memanggil angkutan luar masuk ke bandara," ucap seseorang kepada Sanjaya ketika keluar dari mobil. "Maaf bapak-bapak semua, saya tidak tahu peraturannya seperti itu,"
Lalu kira-kira bagaimana solusinya? Tanya Sanjaya sambil meminta maaf. Meski kesalahan itu dilakukan oleh Alex, Sanjaya tidak menyalahkan atau melimpahkan tanggung jawab ke Alex, tapi memilih untuk segera mengatasi masalah yang ada. Jika bisa, tentu Sanjaya tidak mau ribut di bandara, karena banyak sopir taksi yang menghadang. Kemudian Sanjaya minta solusi untuk dipilihkan sopir taksi mana yang dia pilih. Sebab jika Sanjaya yang memilih, khawatir sopir lainnya akan marah dan menimbulkan masalah lainnya. Kamu bebas memilih taksi manapun, tapi karena perbuatanmu telah membuat kami berenam membuang-buang waktu, tentu kami perlu ganti rugi. Kata seseorang dengan kalimat manipulatif, membuat yang salah menjadi benar, dan yang benar menjadi salah. Mendengar kalimat itu, Sanjaya yang awalnya mau berkompromi dengan para sopir taksi, dan memilih jalur damai, sekarang sedikit kesal dengan ketidakmasuk akalan mereka. Saya tidak akan naik taksi kalian, dan kalian bebas mau melakukan apapun, jawab Sanjaya dengan tegas. Keenam orang yang awalnya cukup senang melihat Sanjaya mudah berkompromi dan diintimidasi, kini wajah mereka berubah menjadi suram. Kampret, kamu menantang kami, bentak seseorang. Kemudian orang itu melayangkan pukulan ke arah Sanjaya. Sanjaya hanya menghadang pukulan itu dengan telapak tangannya. Bang! Pukulan dan telapak tangan saling beradu. Aduh! Suara rintihan kesakitan pria itu terdengar. Sebab yang dia rasakan, pukulan yang dilayangkan sepertinya mendarat ke atas batu, bukan ke telapak tangan. Melihat temannya merintih kesakitan, pria yang lain segera melayangkan tendangan ke arah Sanjaya, namun kejadian yang sama terulang. Pria kedua yang menyerang Sanjaya juga merintih kesakitan, sebab tendangan yang dihadang Sanjaya dengan tangannya seakan menendang sebuah batu. Sehingga hal itu membuat 4 orang lainnya ketakutan, lalu membawa 2 orang lainnya menyingkir lalu pergi. Ayo pergi, kata Sanjaya kepada Alex. Tak lama, mobil travel yang ditumpangi Sanjaya dan Alex segera pergi dari bandara dan menuju ke tempat suku Alex berada.